Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, kelas 9F yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah, ya, terutama hari ini rangkaian belajar kalian dari pagi sampai hari ini terakhir. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Kita awali, Mbak, silakan dibuka speakernya. Kita akan doa bersama, doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil mu'minina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah awali kegiatan belajar kita dengan doa bersama. Alhamdulillah ini kameranya Ustadz alhamdulillah bisa muncul. Kemarin belum bisa. Terus kalian sudah download materi yang Ustadz sharekan di GCR, Mbak? Sudah ada yang download? Sudah, Ustaz. Sudah, alhamdulillah ya. Itu rencananya kita bahas di 2 pertemuan, di hari ini dan hari Senin depan ya. Untuk satu PPT kita bahas untuk 2 pertemuan. Ini saat ini 26 yang sudah bergabung. Yang belum menghidupkan Mbak Putri, Mbak Lapibah, Mbak Ataya, Mbak Najwa ya yang belum menghidupkan. Nanti Ustaz cek lagi ya. Oke, Ustaz sharekan. Kita akan membahas materi pertama di pertemuan kali ini. Oke. Sudah muncul di layar kalian ya? Halo, cek. Mbak. Jadi kalau Ustadz tanya, ada yang ini ya. Suaranya muncul ya. Kalau suaranya muncul agak ganggu ini. Kemarin Ustadz nggak muncul. Baik, perlu tak edit dulu sebentar, Mbak. Saya Ustadz keluar dulu ya. Jadi kalau ada suaranya ini nanti ganggu. Ustadz keluar dulu. Nah, di sini nggak keluar. Oke. Kita coba lagi, mudah-mudahan tidak keluar suaranya. Oke, tidak keluar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi. Ya, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat, Mbak. Ya, kalau secara judul tema atau materi itu adalah bilangan berpangkat atau perpangkatan
dan bentuk akar, ya, bentuk akar. Nah, untuk bagian pertama yang kita pelajari adalah bilangan berpangkat. Dan insya Allah kita dalam kehidupan sehari-hari itu sering ataupun pernah ya menjumpai suatu tulisan ataupun angka-angka yang menggunakan bilangan pangkat. Jadi kalau mungkin di kalian ada pelajaran IPA, IPA-nya membahas tentang fisika, ya biasanya di situ dibahas juga tentang bilangan berpangkat. Atau pernah mungkin kalian mendengar istilah tentang angka baku ya atau bilangan baku. Ya, bilangan baku. Nah, itu termasuk ini bilangan pangkat ini. Ya. Oke. Nah, contohnya di sini adalah kalian bisa memperhatikan Astagfirullah. Oh, ya Mbak, terima kasih. Mohon maaf, ini suaranya ya. Oke. Saya ulangi dari depan berarti. Oke, bilangan pangkat. Terima kasih, bisa diingatkan. Kemudian nanti pakai suara boleh Mbak ya. Karena kalau pakai chat nanti Ustaz harus buka-buka. Oke, bilangan berpangkat ini itu sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Dan kalian sudah pernah tentunya melihat bilangan pangkat-pangkat, ya. Kalian misalkan belajar di IPA fisika, ya, materi tentang fisika itu biasanya di situ ada bilangan berpangkat, ya. Ukuran atau jarak dari bumi ke bulan ke matahari, kecepatan cahaya itu biasanya menggunakan bilangan pangkat untuk memudahkan dalam penulisan. Nah, contohnya di sini tadi ini adalah luas daratan Indonesia yaitu 1,8 kalikan 10 pangkat 12 meter persegi. Ya, kalau misalkan kita tuliskan dengan angka utuh, nolnya kita sertakan, maka ini 18 ditambahi nolnya 11. Ya, 11 ini 1.800 miliar atau 1,8 triliun meter persegi. Terus yang kedua, di sini ada panjang tembok besar Cina, ya, itu sebesar 2 kalikan 10 pangkat 7. Nah, kalau misalkan kita menuliskan angkanya ya dengan angka biasa berarti 2. Nah, 2 saya kok enggak keluar ya. 2 kalikan 10 maaf. Kita mau menuliskan 2 kalikan 10 pangkat 10 kali 10 pangkat 7 ini ya, 10 pangkat 7. Oke, nanti kita sepakati Mbak, tanda kayak caping itu adalah tanda pangkatnya. Saya tadi ulangi lagi. Ini adalah 2 tambahin nolnya 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ini dalam meter. Nah, kalau misalkan kita tambahin titiknya, nah, ini adalah 20 juta. Nah, ini 20 juta meter, Pak. Ya, 20 juta meter. Kalau jadikan kilometer tinggal dibagi 1000. Nah, ini 2 ini saja kita sudah memahami bahwasanya
penulisan ya bilangan per pangkat itu menyederhanakan ya, menyederhanakan penulisan, memudahkan kita. Ini ya. Oke, bisa hapus. Nah, ini kisaran diameter bumi kita, Mbak. Itu 10 pangkat 8 meter. Ya, berarti kalau misalkan mau menuliskan angka utuh ya tadi. Jadi 1 tambahin nolnya adalah 8. Ya, berarti sekitar berapa itu? Nah, 8 berarti 10 ya, 10 ya 100 ya, 100 juta meter. Ya, 100 juta meter. Jadikan kilo tinggal dibagi 1000. Ya. Bentar Mbak ya, bentar ini Ustaz ada telepon. Bentar. Start ini dulu. Oke, saya lanjutkan, maaf. Jadi kisaran diameter bumi ini itu ada 10 pangkat 8. Nah, ini sangat memudahkan sekali dalam penulisan kita. Ya, apalagi kalau misalkan kecepatan cahaya berapa tuh Mbak? 3 kali, saya lupa ya, 3 kali 10 pangkat 9 atau berapa? Kecepatan cahaya, saya lupa. Terus saya lanjutkan. Nah, jadi bilangan berpangkat ini sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan kita, Mbak. Ya, bilangan berpangkat memudahkan dalam penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Nah, ini kalau sangat besar ya tadi ukuran apa tadi jarak panjang dari tembok besar Cina, terus diameter bumi, itu ukurannya besar. Atau menggunakan ukuran sel makhluk hidup ya, ukuran makhluk hidup, bakteri atau apa itu kan, atau ukuran sel di sini ada ukurannya ya, berapa apa ya istilahnya itu saya lupa ya. Sangat kecil ya 0,000 sekian gitu ya, maka menggunakan pangkat negatif. Nah, bilangan pangkat ini nanti kalian akan temui, tadi saya sebutkan di pelajaran fisika nanti ya, dan juga di kelas 9 kelas 10 nanti di SMA Mbak, kalian masih berjumpa atau menemui materi tentang bilangan berpangkat. Nah, ini sebagai dasarnya, nanti bilangan pangkatnya ya lebih kompleks yang dibahas di SMA. Maka Ustaz ingatkan ya sebisa mungkin ya berusaha bareng-bareng kuasai materi ini ya, sehingga nanti di SMA kalian tinggal melanjutkan, tidak usah mengulang kembali ya. Lupa sekarang bisa lupa lebih bagus daripada tidak bisa terus diem saja gitu ya. Diem, tidak mau tanya, tidak mau aktif, artinya menyelesaikan permasalahan belajarnya. Nanti mana yang mana? Oke, ini pengenalan di awal seperti itu ya. Bilangan pangkat adalah kegunaannya adalah dalam penulisan ya, memudahkan dalam penulisan. Kita lanjutkan, oke. Nah, di pertemuan satu ini kita akan, ini ada di slide ini ada 5 poin Mbak yang akan kita pelajari di slide ini. Nah, khusus di pertemuan kali ini kita akan membahas 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5 nanti dari Senin depan insyaallah. Ini ya, oke. Ya, bilangan berpangkat bulat positif ya, nanti ada bulat negatif ada. Kita bahas tentang bilangan berpangkat bulat positif. A pangkatkan N itu artinya adalah A kali A kali A kali A kali A sampai terakhir sebanyak N faktor ya. Jadi pangkat N ini adalah merupakan banyak faktornya Mbak. Nah, oke, nanti Ustadz sampaikan terkait penulisan yang Ustadz tuliskan di pembahasan Zoom ini. Jadi nanti disepakati ya tanda ini. Ini adalah tanda pangkat ya. Ustadz sampaikan di awal. Kalau Ustadz menuliskan tanda kayak tapping ini, itu merupakan tanda pangkat. Nah, secara umum penulisan bilangan pangkat seperti ini. A pangkatkan N, ya, itu adalah A kali A kali A sebanyak N. Kalau misalkan kita tuliskan dalam
misalkan angka saja, misalkan ya, 2 pangkatkan 3 misalkan ya, 2 pangkat 3 ini dibaca 2 pangkat 3. Itu artinya apa? 2, nah, 2 kali 2 kali 2. Nah, ini sebanyak apa? 3 faktor. Ini 2 pangkat 3, berarti 2 kalikan 2 kalikan 2 gitu ya, atau 2 kalikan dengan 2 sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Nah, ini pangkat 3-nya menunjukkan perulangannya. Ya, sebanyak n faktor ini bisa dikatakan sebagai banyak perulangannya. Ya. Nah, ini banyak perulangannya. Ya, perulangan perkaliannya. Kalau misalkan Ustadz tuliskan lagi misalkan 5 pangkat 4 misalkan, Mbak. Nah, ini kita nuliskan artinya dulu ya, atau belum menghitung, nanti dihitung di belakang. Oke, 5 pangkat 4 artinya apa? 5 kali 5 kali 5 kali 5. Oke. Ya, 5 pangkat 4. Ini berarti perkalian 5 sebanyak 4 faktor. Ini ya. Sampai sini paham, Mbak, untuk pengertian dasar dari bilangan pangkat? Paham? Halo? Paham ya? Oke. Kalau misalkan Ustadz punya lagi misalkan gini, Mbak. Misalkan. Oke. Min 3 ya. Nah, ini pangkat 3. Nah, tadi ini gimana? Artinya apa ini? Min 3 pangkat 3. Artinya? Halo? Mbak? Ini adalah? Mbak? Halo? Masih bersama dengan Ustadz? 29 siswa. Maksudnya ada yang bersuara? Ini belum tak buka, sudah tak buka. Halo, Mbak? Hoi. Mbak? Iya, Tat. Yo, ini berapa ini perkalian min 3 pangkat 3? Artinya perkalian apa? Wih, tidak ada yang jawab. Min 3 dikali min 3 dikali min 3. Oke, terima kasih Mbak ya. Min 3 kalikan min 3 kalikan min 3. Gitu ya, paham ya? Oke, saya anggap untuk dasar ini kalian paham. Oke. Kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, tentukan arti dari pemangkatan bilangan berikut ini ya. 9 pangkat 3. Itu adalah 9 kali 9 kali 9. Ya, ini artinya. 15, min 15 pangkatkan 4. Jadi min 15 kali min 15 kali min 15 kali 15. Oke. Nah, nanti yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau pangkatnya itu bilangan ganjil untuk perpangkatan bilangan negatif, Mbak ya. Bilangan negatif ya. Bilangan negatif ya, dipangkatkan bilangan ganjil. Maka hasilnya apa, Mbak? Positif atau negatif? Untuk bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil. Hasilnya apa? Negatif. Bilangan? Hasilnya nanti adalah bilangan negatif. Negatif. Contohnya apa? Contoh, misalkan apa? Min 2 ya, pangkat 3. Nah, ini kan bilangan negatif dipangkatkan 3. 3 itu bilangan kan ganjil, maka hasilnya adalah kalau misalkan itu langsung tandanya, ini nanti hasilnya adalah negatif, Mbak. Negatif. Kalau misalkan mau dituliskan ya, ini kalikan dulu min 2 kalikan min 2 kalikan min 2. Hasilnya adalah min kali min kali min adalah negatif 8. Ini ya. Terus yang kedua, kalau bilangan positif ya. Nah, ini kok enggak langsung keluar. Positif
dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya bilangan positif. Contohnya misalkan Ustadz punya negatif 2, pangkatkan 2. Nah, ini kan 2 itu bilangan bilangan genap, berarti adalah min 2 kalikan min 2. Jadi min kali min ini adalah positif 4. Gitu ya. Ini dipegang Mbak, menjadi dasar nanti. Warnanya gini ya, maaf ya. Nanti tak rubah warnanya. Oke, paham ya sampai sini ya? Halo, Mbak. Pangkat. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini sifat-sifat bilangan pangkat, Mbak. Ya, jadi yang kita pelajari 1, 2, 3, 4, 5. Ini sangat berguna nanti di penyelesaian soal-soal dan juga ini sangat berguna nanti ketika kalian di SMA-nya, ya SMA. Sekarang berguna, di SMA lebih berguna lagi nanti karena ini menjadi dasarnya. Ya, maka sifat-sifat ini harus kita pahami dan kita kuasai. Ya, oke. Yang pertama, sifat perkalian, Mbak. Oke. Kita nanti ada istilah yang Ustadz sebutkan, nanti kalian ininya ya, ingat-ingat. Ada istilah basis, Mbak. Saya bentar. Nah, ini ya. P ini ya. P ini atau angka 3 ini. Nah, ini selanjutnya kita sebut sebagai basis, Mbak. Bilangan basis ya. Disebut basis. Saya tak ubah dulu warnanya. Mungkin hijau lebih kelihatan ya. Oke. Ya, P angka 3 ini disebut dengan basis, Mbak. Jadi kalau nanti kalian dengar istilah basis, itu adalah angka dasarnya di sini, Mbak. Ya, P pangkat M dikalikan P pangkatkan N, itu hasilnya adalah P pangkatkan M plus N. Ini artinya kedua arah sama, Mbak. Jadi kalau kita nanti ketemu P pangkatkan M plus N, itu bisa dipecah menjadi P kalikan M kalikan P pangkat M, atau sebaliknya. Nah, contohnya di sini, ini adalah 3 pangkatkan 5 dikalikan 3 pangkat 4, itu sama dengan 3 pangkat, ya, pangkatnya dijumlah, Mbak. Karena perkalian, berarti pangkatnya ditambah 5 tambah 4, jadinya 3 pangkat 9. Yang bawah ini 2 pangkatkan 3, nah, 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat min 5. Nah, syarat di sini untuk bisa menggunakan sifat perkalian ini harus basisnya sama, Mbak. Ya, basisnya harus sama. Kalau beda gimana, Ustadz? Tidak bisa pakai sifatnya. Ya, ini basisnya sama. Ini 3, ini 3. Ini basisnya 3. Yang bawah ini basisnya bilangan 2, ya. Ini basisnya 2. Kalau ini 3 ini pangkat yang saya tunjukkan ini. Kalau kita bicara yang angka besar ini namanya basis. Ya harus sama, Mbak. Kalau berbeda tidak bisa. Nah, kenapa kok bisa jadi dijumlah? Ya, contohnya misalkan aplikasinya kok kenapa bisa dijumlah? Misalkan Ustadz mudahnya gini, Mbak. Oke, Ustadz pakai angka yang lebih kecil mungkin ya. Misalkan Ustadz pakai misalkan ini. Oke, kalau di tempat kalian jelas enggak itu, Mbak? Warna hijau. Jelas, Ustaz. Terlihat ya? Oke. 2 pangkatkan 3, misalkan ya. 2 pangkat 3 kalikan 2 kalikan 2 pangkat 2, Mbak. Nah, misalkan ini ya. Nah, kalau misalkan kita bisa kasih dalam kurung lah, biar nanti bisa terlihat jelas. Ya. Nah, kalau kita menerjemahkan per kurungnya 2 pangkat 3 artinya adalah apa? 2 kali 2 kali 2.
Ini. Terus dikalikan 2 pangkat 2. 2 kalikan 2. Nah, di sini berarti muncullah. Jadi perkalian kalau tanda kurungnya dibuka kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, berapa? Oh ternyata duanya ada 5. Nah, berarti nanti kita tuliskan ini sebagai 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5. Nah, didapat dari mana? Ini tadi bisa didapatkan dari apa? 2 pangkat dalam kurung nah, dalam kurung 2 3 tambah 2. Nah, jadinya 2 pangkat 5. Sama gitu ya. Misalkan prosesnya seperti itu. Kenapa kok tinggal dijumlah? Nah, kalau misalkan gini Mbak, bisa punya 3 pangkat, misalkan 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 3. Nah, ini menggunakan sifatnya bisa enggak Mbak? Menggunakan sifat perkalian bisa enggak untuk menghitung ini? Enggak. Kenapa? Enggak. Bisa. Gimana? Tidak, Pak. Oh tidak. Oh ya. Ini enggak bisa. Kenapa Mbak? Karena basisnya beda. Iya, basisnya beda ya. Di sini basisnya 2, yang pertama, ini basisnya 4 beda. Kalau menghitung ya ini hitung biasa. 3 pangkat 4 nilainya berapa dikalikan 4 pangkat 3 nilainya berapa. Gitu ya. Ini tidak bisa menggunakan sifat perkalian. Nah, ini tidak bisa menggunakan sifat perkalian. Ya, kalau mau hitung ya hitung biasa. Gitu ya. Oke, kita sudah mengenal istilah basis, ini ya, terus sifat perkalian. Oke, tidak ya, paham ya? Kalau misalkan Ustadz contohkan lagi lah satu lah, misalkan ini yang ketiga Mbak, misalkan ya, Ustadz punya angka misalkan 3 pangkat 4 kali 3 pangkat misalkan pangkat 2 Mbak. Jadi artinya jadi apa? 3 pangkat 4 tambah 2 atau sama dengan 3 pangkat 6. Ini ya, 3 pangkat 6. Maaf, 3 pangkat 6. Oke, gitu ya. Nah, kalau ada yang bingung, silakan tanyakan ke Ustadz ya. Boleh apa? Menyela Ustadz ketika bicara boleh. Oke, kalau tidak ada, Ustadz lanjutkan. Sifat perkalian. Terus yang kedua, sifat pembagian, Mbak. Nah, ini sama, syaratnya harus basisnya harus sama, Mbak. Kalau P ya P, M ya M, N ya N, atau 2. Contohnya di sini adalah, nah, kalau pembagian itu pangkatnya tinggal dikurangi toh, Mbak. Ini. P pangkatkan M dibagi P pangkatkan N sama dengan itu adalah P pangkat M min N. Ya, pangkat P pangkat M min N. Nah, terus yang dicontohkan di sini adalah 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Itu sama dengan, ya ini penulisan bagi sama per, maksudnya sama Mbak ya. Ya, jadi penulisan ini 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 dengan 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2 artinya sama. Ya, nanti suatu saat kalian akan menjumpai dua bentuk ini. Maka kalau pembagian basisnya sama, berarti tinggal dikurangi ininya. Ya, tinggal dikurangi. Jadi 5 pangkat 2. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, misalkan kalau kita menggunakan tadi bentuk dasar dari perpangkatan, ini bisa dituliskan ya awal mulanya adalah 5 pangkat 4, berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. Terus dibagi 5 pangkat 2. Jadi 5 kali 2. 5 kalikan di 5. Nah.
Ini. Nah, ini ya, 5 pangkat 4, nanti 5-nya ada 4, 5 pangkat 2. Nah, ini tinggal dicoret toh, Mbak. Nah, 5 pangkat 5 kali 5, 5 kali 5. Maka tinggal hasilnya adalah 5 kali 5. 5 kali 5. Sama dengan 5 pangkat 2. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan sistem pencoretan, Mbak. Nah, kalau menggunakan sifat, ketemunya juga sama, tinggal dikurangi saja. Nah, yang harus hati-hati di sini adalah nanti ketika misalkan gini, Mbak, 3 pangkat 2, misalkan ya, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat min 5. Nah, ini jadi gimana, Mbak? 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat min 5. Maka hasilnya adalah, karena ini basisnya sama, berarti bisa menggunakan sifat pembagian. 3 pangkat, dalam kurung, Ustaz dalam kurung kan, apa? 2 dikurangi, karena sifat pembagian, jadi karena dikurangi juga, tapi ini dalam min berapa? Min 5. Nah, ini jadinya apa? 3 pangkat 2 tambah 2 tambah berapa itu? 5 ya. Oke. Jadinya adalah dengan 2 pangkat 7. Ya. 2 pangkat 7. Karena min ketemu min kan jadinya plus. Min ketemu min jadinya plus. Jadi 2 pangkat 7. Nah, yang perlu dihati-hati di sini, Mbak, pembagian tapi yang bawahnya itu pangkatnya pangkat negatif. Ya, maka operasi bilangan bulatnya harus diingat kembali. Oke. Ya, sudah selesai bilangan sifat pembagian yang kedua. Sekarang ketiga, saya akan membahas tentang sifat bilangan pangkat dipangkatkan lagi, Mbak. Ya. P pangkatkan M dipangkatkan N. Nah, ini jadinya adalah P pangkat M kalikan N. Nah, ini mohon maaf, ini angkanya tidak jelas ya. Ini kalau Ustaz tuliskan lagi, jadinya ginilah. Ini sudah ini 6 pangkat 2 dipangkatkan 3. Itu artinya 6 pangkat 2 kalikan 3. 2 kalikan 3, 6. Jadi 6 pangkat 6. 3 pangkatkan min 2, pangkatkan 2 lagi. Hasilnya adalah ini. 3 pangkat min 2 kalikan 2. Jadinya adalah 3 pangkat min 4. Contohnya lagi Ustadz misalkan punya ini, Mbak. Oke, misalkan sini ya. Ustadz punya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Ini. Ustadz pangkatkan lagi dengan pangkat 3. Nah, ini hasilnya jadinya apa? 3 pangkat apa ini? 2 kali 3. Oke, 2 kali 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 6. Ya, 3 pangkat 6. Terus misalkan Ustadz punya lagi, misalkan 4, warnanya saya ganti warna merah mungkin. 4 pangkatkan misalkan 2, 4 pangkat 2 kalikan pangkat min 5 misalkan. Jadi ini jadinya apa? 4 berarti 2 kali min 5. Nah, ini ya, 2 pangkat min 5 sama dengan 4 pangkat min 10. Ini ya, 2 kali 10. Nah, lagi Ustaz punya misalkan di sini 5 pangkat min 2 pangkatkan min 3. Ini jadinya adalah 5 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3. Sama dengan apa? 5 pangkat 6. Ya, 5 pangkat 6. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Enggak.
Halo, ada yang tanyakan enggak? Enggak, Tat. Enggak, Tat. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Oke, sifat yang ketiga sudah. Sekarang kita ini belum. Tadi ini sudah ya perkalian. Sekarang sifat perkalian dua bilangan dipangkatkan, Mbak. Saya hapus dulu. Ya. Sifat perkalian dipangkatkan, maka hasilnya sama saja. P pangkatkan ini P kalikan Q dipangkatkan M, artinya sama dengan P pangkatkan M dikalikan Q pangkatkan N. Contoh kasusnya di sini. 3 kalikan 4 pangkat 2 itu sama artinya adalah 3 pangkatkan 2 dikalikan 4 pangkatkan 2. Di sini 4 kalikan 5 dikalikan 3 pangkat 5 itu bisa kita tuliskan sebagai 4 kalikan 5, 4 kalikan 3 kalikan pangkatkan 5. Karena di sini pangkatnya sama, Mbak. Ya, di sini pangkatnya sama. Gitu ya. Di sini 5, di sini juga 5. Maka ini bisa dituliskan 4 kalikan 3 sama dengan 5, 4 kalikan 3 pangkatkan 5. Ini berlaku sebaliknya ya, Mbak. Ke sini ya berlaku, ini ya. Tadi seperti ini, ketemu ke sini juga berlaku sifatnya, gitu ya. Nah, kita mau sesuai nanti kebutuhan dari soalnya. Ya. Ini juga bisa ini. Nah, bedanya kalau yang di sini basisnya beda, ini juga basisnya beda, pangkatnya sama. Oke. Gitu ya. Ini jadinya 12 pangkat 5. Oke, sampai sini paham, Mbak? Ini sifat yang keempat, ya, bilangan perkalian bilangan dipangkatkan, maka hasilnya adalah perkalian dari dua bilangan itu. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Sifat yang terakhir, sifat kelima ini. Ya, pembagian, ya, pecahan dipangkatkan. Ya, P per Q pangkatkan M itu sama dengan artinya P pangkatkan M dibagi Q pangkatkan M. Contohnya di sini 9 pangkat 4 per 9, 3 per 4. Maka bisa dituliskan sebagai 9 per 3 pangkatkan 4. Nah ini boleh disederhanakan. Kenapa? Karena ini bisa dibagi. Ya, contoh di sini ini 9 bagi 3 dapat 3. Maka 3 pangkat 4. Jadi 9 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 4. Ya. Misalkan lagi, misal punya bentuk, misalkan ya, ini 8 pangkatkan 3. 8 pangkatkan 3 dibagi, misalkan 2 pangkatkan 3, Mbak. Ini boleh dituliskan sebagai apa? 8 dibagi 2. Karena pangkatnya sama, ini boleh jadikan 1. Ini bagi 3. Pangkat 3. Jadi 8 bagi 4, hasilnya adalah 4. Jadi 4 pangkat 3. Ini boleh seperti ini. Gitu ya. Atau misalkan Ustaz punya misalkan 2 per 3. 2 per 3 ini pangkat 3 misalkan. Ini mau ngitung misalkan, ya udah biasa. Berarti ini 2 pangkatkan 3 per 3 pangkat 3. Gitu ya. Nah, ini sifatnya sifat yang kelima. Jadi pertama yang sudah kita pelajari sifat perkalian, sifat pembagian, sifat bilangan pangkat dipangkatkan, sifat perkalian dari dua bilangan dipangkatkan, sifat pecahan dipangkatkan atau pembagian dipangkatkan. Ya, ada 5 yang sudah kita pelajari. Nah, ini nanti kita akan ketemu soal-soal yang bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, bilangan berpangkat bulat negatif, Mbak. Nah, tadi
pangkatnya yang kita pelajari itu pangkatnya pangkat positif. Ya. Contoh-contoh soalnya juga pangkatnya pangkat positif. Walaupun tadi Ustadz mencontohkan beberapa kasus yang menggunakan pangkat negatif. Nah, kali ini di bagian yang kedua kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat bulat negatif, Mbak. Ya, yaitu adalah A pangkatkan min N, itu sama artinya adalah seper A pangkatkan N, Mbak. A pangkatkan N, ya, A pangkatkan min N, itu artinya adalah 1 per A pangkatkan N. Artinya ini bilangan yang A pangkatkan min N, ini adalah pangkatnya pangkat negatif, Mbak. Nah, kalau mau merubah menjadi pangkat positif, maka berlaku jadi 1 per A pangkat N. Nah, dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Kenapa A-nya tidak boleh 0? Ada yang tahu? Oke, yang bisa jawab Ustadz kasih poin 5. Nanti kalau ulangan nilainya 95 jadi 100. Ada yang bisa menjawab kenapa tidak boleh 0? Halo? Mbak? Mbak? Kalau ditanya itu yuk kita diskusi. Salah enggak apa-apa. Ada yang mau berpendapat kenapa A-nya enggak boleh sama dengan 0? Mungkin karena nanti hasilnya bakal 0 juga. Hasilnya bakal 0 juga. Oke. Mbak siapa ini yang jawab ya? Halo. Tadi Mbak siapa, Mbak? Catat, Mbak. Walaupun salah enggak apa-apa, yang berani ungkapkan dulu. Mbak siapa? Halo, Mbak. Enggak. Mbak siapa? Hasya. Hah? Hasya. Absen berapa? Absen berapa? 7. Ya. Oke, absen 7. Oke. Ada lagi yang berpendapat? Ada yang berpendapat, Mbak? Kenapa kok enggak boleh 0? Kenapa A-nya enggak boleh 0? Oke, ada ya. Oke, terima kasih Mbak yang sudah mencoba menjawab. Oke. Kenapa enggak boleh 0? Ya, ini enggak boleh 0 karena 1 per 0 itu tidak terdefinisikan. Ya, jadi penyebut 0 itu enggak boleh. Harus lebih dari 0 atau kurang dari 0 itu boleh penyebut itu. Ya, jadi 1 per 0 itu enggak boleh. 10 per 0 enggak boleh. 100 per 0 enggak boleh. Kalau 0 per 100, 0 per 1 boleh. Gitu ya. Kalau 0 per 1 itu 0. Ya, tapi kalau 1 per 0 itu tidak terdefinisikan. Ya, tidak bisa. Maka ini tidak boleh. Nah, sifat-sifat ada bilangan bulat negatif sama seperti pada bilangan bulat positif yang sudah kita pelajari tadi. Ya, yang ingin Ustaz tekankan, contohkan misalkan ini menggunakan gini Mbak, contoh. Ini, Ustadz punya angka misalkan 2 pangkat min 2, Mbak. Nah, ini kan bilangan berpangkat negatif ya. Nah, bilangan berpangkat negatif. Nah, biasanya dalam perhitungan itu lebih mudah menjadi pangkatnya pangkat positif. Ya, diminta biasanya tuliskan menjadi bilangan pangkat positif. Nah, sesuai dengan formula ini, rumus ini, maka jadinya seper, Mbak. 1 per 2 pangkat 2. Kalau kita mau menghitung ya, 2 pangkat 2 berapa? 4 ya, ini berarti 1 per 4. Jadi 2 pangkatkan min 2, 2 pangkat min 2 itu hasilnya 1/4, Mbak. Ya, karena kita menggunakan sifat ini. Ya. Misalkan lagi, kalau kasusnya seperti ini misalkan. Ya, 2 per 3 pangkat min 2. Hasilnya berapa ini? 2 per 3 pangkat min 2. Nah, sekarang ini posisinya kan pangkat negatifnya oke, sebelum ke sini mungkin Ustaz contohkan ini dulu, Mbak. Oke, kamu enggak bingung. Ini nanti yang ketiga. Yang kedua Ustaz tuliskan di mana ya? Di sini enggak apa-apa ya. Oke. Yang kedua, Ustaz punya gini, Mbak. 1 per 2 pangkat min 2.
1 per 2 pangkat min 2. Jadikan pangkat positif. Ini cuma tuliskan langsung di atas saja, Mbak. Ini 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Ya. Jadi 1 per 2 pangkat min 2 hasilnya adalah 4. Ya. Jadi cuma dibalik tok ini tok, Mbak. Tadinya di bawah pangkat negatif, maka taruh jadi di atas. Ini kan sebenarnya kalau dibalik kan 2 pangkat 2 per 1. Yang ini per 1. Ya, 2 pangkat min 2 per 1 dibalik 1 per 2 pangkat 2. Sekarang kasus ketiga 2 per 3 pangkat min 2, maka hasilnya adalah 2 kalikan apa? Langsung 3 pangkat 2. Ya, ini misalkan mau dihitung, ya 2 kalikan 3 pangkat 2, 9 ya. Ini adalah 18. Kalau mau menghitung. Nah, gitu ya. Jadi tinggal dirubah posisinya tok ini, Mbak. Ini kan 3 pangkat min 2 di bawah. Maka kalau misalkan jadi pangkat positif dia di atas. 2 pangkat min 2 ini posisinya di atas. Maka kalau menjadikan pangkat positif jadinya 1 per. Ya, itu bilangan pangkat negatif. Nah, sifat-sifatnya berlaku kayak bilangan positif tadi, Mbak. Misalkan Ustadz punya 2 pangkatkan min 2. Nah, ini ya. Kalikan 2 pangkat min 3 misalkan. Ini pakai sifatnya bilangan basisnya sama perkalian. Berarti ya tinggal 2 pangkat apa ini? Min 2 ditambah. Ya. Kan tadi kan kalau perkalian basisnya sama kan ditambah. Jadi min 2 tambah min 3. Jadinya adalah 2 pangkat min berapa? Min 5 gitu ya. Oke, betul. Kalau misalkan Ustadz punya lagi, ini berarti yang keempat. Yang kelima, misalkan Ustadz punya misalkan 3 pangkat 2 dibagi, tadi udah sebenarnya ini 3, ini dibagi 3 pangkat min 3. Misalkan gini. Jadi kan kalau menggunakan sifat, tadi apa? 3 pangkat 2 dikurangi dalam kurung min 3 ya. Jadi sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3. Jadi sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Oke, gitu ya. Itu bilangan pangkat negatif. Oke. Contohnya ini. 3 pangkat min 2 itu adalah sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Ya, sama dengan 1/9. Gitu ya. Contohnya satu itu. Tadi sudah contohkan beberapa. Nah, terakhir, bilangan berpangkat 0, Mbak. Ya. A bilangan rasional, ya, rasional, dan A tidak boleh sama dengan 0, maka hasil A pangkatkan 0 itu sama dengan 1, Mbak. Ya, A pangkatkan 0 selalu hasilnya 1 dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Contohnya 10 pangkatkan 0 pasti nilainya 1. 125 pangkat 0 nilainya 1. X pangkat 0 nilainya 1. A pangkatkan 0 nilainya 1. 1000 pangkatkan 0 nilainya juga 1. Kok bisa pangkat 0 nilainya 1? Ya. Itu saya tunjukkan. Jadi saya ulangi, berapapun bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 pasti nanti hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 1. Ya, bilangan berapapun dipangkatkan 0 nilainya 1. Contohnya gini. Saya contohkan dengan satu perhitungan saja. Misalkan gini, Mbak. Ini. Misalkan Ustadz punya, tentukan hasil dari 2 per 2 bagi 2 pangkat 2, maaf. 2 pangkat 2. Kalau ini hasilnya berapa, Mbak? Kita tanpa menggunakan sifat bilangan pangkat. Oke. 2 pangkat 2 berapa? 4 per 2 pangkat 2, 4.
4/4 berapa? 4/4 adalah 1. Sekarang ini menggunakan sifat bilangan pangkat Mbak tadi Mbak. 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Yuk kita menggunakan sifat pangkat tadi. Berapa? 2 pangkat 2. Nah, kalau dibagi basisnya sama, ini jadi dikurang. Nah, berarti sama dengan 2 pangkat 0. Oh, ternyata ini identik nih. Ya, bahwa bisa dikatakan 2 pangkat 0 itu adalah nilainya 1. Ya. Bisa contohkan dengan salah satu kasus ini aja, Mbak. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 adalah 4/4 nilainya 1. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 dengan sifat bilangan pangkat tadi, kalau dibagi itu pangkatnya jadi dikurangi, ya 2 kurangi 2 adalah 0. 2 pangkat 0 berarti ini identik dengan 1 atau nilainya pasti 1. Oke. Sudah selesai di pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Mbak? Tidak ada. Oke, ini yang sudah kita pelajari tadi. Pertama adalah dasar dari bilangan pangkat itu sendiri, terus sifat-sifat bilangan pangkat, dan perhitungannya juga tadi sudah, terus bilangan bulat negatif, sama bilangan pangkat 0. Oke. Coba Ustaz belakang, mungkin ada contoh soalnya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita membahas ini, bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Nanti di pertemuan hari Senin insya Allah kita bahas ini. Sifatnya sama, cuma bentuknya aja. Ini, nah ini Mbak. Yuk, mari berlatih ini, yuk bareng-bareng yuk. Ini 1 sampai, nah ini GCR nanti. Ini yang sudah kita pelajari itu berarti kecuali nomor 4. Nah, ya kita hitung sampai hasilnya Mbak, ini Mbak. Ya, bareng-bareng yuk. Kalau ini berarti apa? 5 pangkat 3 artinya 5. Oh ini. 5 kali 5. Terus kali 5. kali 5. Berapa hasilnya? 5 kali 5 kali 5? 15. Hah? 65. Berapa? 125. 125 ya. 5 kali 5 25. 25 kalikan 5 ini adalah 125. 125. Terus yang ini? Apa ini? 5 min 5 pangkatkan 3. Hasilnya? Kalau ketuliskan artinya dulu berarti apa? Min 5 kali min 5 kali min 5. Berapa hasilnya? Positif atau negatif ini? Negatif. Negatif karena pangkatnya ganjil. Berarti ini negatif berapa? 125. Oke. Ini Mbak. Ini jadikan pangkat positif. Ini 5 pangkat min 3. Jadi apa? Jadinya apa ini? Gimana? Pangkat 3. Ini jadi apa? Ini pangkatnya negatif, jadikan pangkat positif. Maka jadinya bentuknya seper ya. 1/5 pangkat 3. Ya, karena pangkatnya itu pangkat negatif. Kalau misalkan ini jadi atau dihitung berarti 1 per berapa? 125. Ini ya. Oke. Ini Mbak, 5 kalikan 5 pangkat 3. Hasilnya berapa ini? Titik-titiknya berapa ini? Nomor 5 sekarang. Nomor 5. Berapa?
5 pangkat 4 bukan tat. 5 pangkat 4 dari mana? Ah, Di sini ada angka hanya berapa tuh sebenarnya lima toh? Yang ini 5 pangkat berapa, Mbak? Ini 5 pangkat 1, betul. Jadinya adalah ini 1 tambah 3. Jadi sama dengan 5 pangkat 4. Yang ini 5 pangkat berapa? 5 pangkat 1. 5 pangkat 1. Didapat dari mana? 3. Ini pangkat. Ini pembagian, berarti ini dikurangi 2. Sama dengan 5 pangkat 1. 5 pangkat 1. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Halo. Ada yang tanyakan, Mbak? Enggak, tat. Tidak ada. Oke. Kalian coba ini ya, Pak. Oke, Ustaz. Ya, oke. 2 pangkat 3. Nah. Nih. Ini hasilnya berapa? 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 kalikan ini. Terus yang ke 8. Pangkat 2. Ya, Mbak. 2 nomor ini, Mbak. Saya kasih waktu 5 menit coba. Cari hasilnya ya. Tentukan hasilnya berapa. Ini sampai 13.43. Saya kasih waktu 5 menit coba. Gunakan sifat pada bilangan pangkat tadi. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan. Ini yang hadir saat ini sampai 30. Jadi kurang 3. Nah, yang 1 izin berarti kurang 2 yang belum diketahui.
2 menit lagi. Satu menit lagi. Coba lah ya. Semua mencoba. Nanti kita bandingkan dengan yang kalian jawab. Artinya biar tahu benar salahnya. Kalau tidak mencoba nanti tidak bisa. Oke, selesai. Sudah 13.43. Ustaz tanya dulu. Jawaban dari yang Ustaz tunjuk ya. Kalian sebutkan hasilnya berapa. Mbak Tasfia. Absen 29, Mbak. Nomor 7 kamu ketemu belum, Mbak? Saya tuliskan di sini. Salah enggak apa-apa. Alhamdulillah kalau benar berarti udah mudeng. Mbak Tashifa? Iya, Ustaz. Gimana? Di aku hasilnya 2/10. 2/10. Oke, saya tuliskan di sini ya. 2/10. Oke. Yang ini, Mbak, nomor 8 kamu ketemunya berapa? Aku nggak tahu, Ustaz. 3/5. 3/5. Saya tuliskan di sini dulu ya. Oke, ada yang lain? Saya tanya. Mbak Fafa, absen 17. Nomor 7 sama beda, Mbak, punyamu, Mbak? Sama, Ustaz. Sama. Nomor 8? Nomor 8 juga sama. Sama, 3/5. Oke. Lagi. Benar sama loh ya, jangan disama-samakan. Oke. Mbak Sena, absen 33, Mbak. Nomor 7, Mbak. Sama. Sama, 8? Beda. Berapa, Mbak? 3/4. 3/4 ya. Oke, saya tuliskan 3/4. 3/4. Yang lainnya ada yang beda? Oke, nanti cocokkan ya dengan hasil kalian. Oke, kita kerjakan nomor 7 dulu. 2 pangkatkan, ini basisnya sama ya, Mbak ya. 2 kali pangkat 3 kalikan 2/5 dibagi 2/2. Ini basisnya udah sama. Berarti kalau basisnya sama tinggal kita ikuti aja. Berarti ini 2. Ini perkalian. Kalau perkalian berarti apa? Ditambah, dikurangi atau dikali? Tambah. Tambah, berarti ini 3 tambah 5. Kalau dibagi, jadi ini dibagi ya, bagi 2/-2. Berarti dikurangi. Karena itu negatif 2, ya tulis negatif 2. Nah, ini jadinya apa? 2/3 tambah 5 tambah 2. Oke, berarti sama dengan 2/10. Oke, betul ya. 2/10. Oke. Yang benar 2/10 silakan ketikkan angka 1, Mbak. Yang benar 2/10 ketikkan angka 1 ya, Mbak, di kolom chatnya. Oke, 2 orang, 3, 4 orang, 5, 6, 9, 10 orang. Terus 17,
17 tok mentok, 18 masih. Oke, 18 anak dari 30, 29 ya. Tadi 30 kok hilang satu lagi nih. 18 anak benar ya. Yang masih salah, silakan diperhatikan caranya seperti itu. Ya, kalau masih bingung, boleh tanya di grup atau boleh tanya japri ke Ustadz, Mbak. Ya, kalau misalkan, jadi tidak usah malu, tidak usah apa ya, berani aja, berani bertanya, ya, supaya nanti yang kalian tidak bisa terselesaikan. Ya, jangan dipendam. Oke, selanjutnya nomor 8. Nomor 8. Yuk kita bahas lagi. Nah, di sini ada dalam kurung, Mbak. 3 pangkat 2 kalikan 3. Nah, ini berarti kan ditambah dulu. Ya, ini jadi apa? 3 pangkat berapa? 2 tambah. Nah, kalau misalkan pakai prosesnya ya 2 tambah 1. Gitu. Ini dipangkatkan 2. Ya. Terus dibagi. Bawahnya 3 pangkat min 2 pangkatkan min 1. Jadinya perkalian ya. Ini 3 pangkat min 2 kalikan min 1. Nah, kalau langsung di sini berarti mana nih? 2 tambah 1. 3 pangkat 3 pangkatkan 3. Ya, karena dipangkatkan 2 lagi, ini berarti kalikan 2. Ya, kalikan 2. Terus ini per apa ini? 3 pangkat min 2 kalikan min 1. 3 pangkat 2. Berarti di sini adalah 3 pangkatkan berapa itu? 3 pangkatkan 6 dibagi 3 pangkat 2. Oke, berarti ini pakai sifat bilangan pembagian. Berarti 3 pangkat 6 kurangi 2. Oke, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 4. Itu 3 pangkat 4. Ya, jawabannya adalah yang ini ya, 3 pangkat 4. Oke, yang ini masih belum benar, sedikit lagi. Oke, yang benar 3 pangkat 4, tuliskan angka 1, Mbak. Oke, terus tadi 18 ya. Baru 7. Oke. 11 anak. Ada lagi? Oke, 11 anak yang betul. Oke. Silakan diperhatikan kalau ada yang tadi kurang tepat, salah, silakan kalian perbaiki. Ya. Oke, aja yang Oke, ada Mbak Adisa, Mbak Kaye, Mbak Jasmine, Mas Rara, Sena Putri, Amrita, Safira, Fatia. Oke. Ya, terima kasih Mbak yang sudah mencoba. Ya, mudah-mudahan di pertemuan pertama ini sudah mendapatkan gambaran tentang bilangan pangkat ya Mbak ya. Dan nanti insya Allah akan Ustadz variasikan soalnya kembali nanti di pertemuan kedua. Itu masih membahas tentang tadi apa ya, bilangan yang keempat ya, bilangan pecahan berpangkat ya. Nanti di hari Senin sama. Sifat-sifatnya hampir ya sama semua ya, sifat bilangan pangkat sama, cuma yang nanti jadi basisnya yang mungkin berbeda-beda. Ada yang bilangan bulat, ada yang bilangan menggunakan bilangan pecahan gitu ya. Atau pecahan ya, pecahan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, Mbak? Sudah? Oke, kalau ada, terima kasih. Oke, Ustaz mohon izin keluar dari ini ya, dari Zoom-nya apa? Dari share screen-nya. Oke. Terima kasih. Ini sudah jam 13.51. Yang bergabung 29 anak. Ustadz cek dulu di presensinya yang terisi. Masih proses.
Oke, saya ingatkan yang belum presensi, jangan lupa presensi. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari di siang ini bisa bermanfaat, Mbak. Ya, misalnya kita berjumpa kembali di hari Senin besok. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran kalian semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, bagi yang mau bertanya, japri ke Ustadz, Ustadz senang hati akan membantu. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, kalian mencoba cari di internet banyak soal-soal bilangan pangkat, Mbak. Ya, sekarang ini mau cari model soal seperti apa, insya Allah di internet ada. Kalian coba, hasilnya kalian orat-orat itu sampaikan ke Ustadz, Ustadz koreksi, insya Allah bisa. Gitu ya. Oke, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat istirahat ya. Mohon izin Ustadz matikan ya. Terima kasih, Mbak.